Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 31 Januari 2023. Ya, kita akan persiapkan hati kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala pada sore malam hari ini. Ya, mari kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami tidak belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dan mulut bibir hamba-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran dari Engkau dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, konsep berpikir orang percaya itu harus benar, ya. Prioritas, ya, apa yang jadi prioritas dalam hidup kita itu harus benar dan tidak boleh meleset, ya. Dan itu tentu landasannya adalah kebenaran firman Tuhan. Saya tidak akan jemu-jemu mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan yang adalah nutrisi jiwa kita, itulah yang akan menentukan warna hidup orang percaya, ya, termasuk di dalamnya selera jiwa, prioritas dalam perjuangan hidupnya, ya, itu yang menentukan. Jadi ketika orang percaya diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan, cara berpikirnya akan makin lengkap. Dia memiliki cara pandang, cara berpikir seperti Tuhan berpikir, dan itu sangat penting, ya. Kita harus tahu apa yang menjadi prioritas kita dalam hidup ini, ya. Jangan kita seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah sesuatu yang sering kita temui, ya, kita jumpai dalam kehidupan orang-orang percaya, ya. Dan kalau kita tidak tepat dalam menyikapi ini, bisa membahayakan, ya. Membahayakan ini dalam arti apa? Kita bisa terseret pada selera atau keinginan duniawi yang bisa membinasakan kita, ya. Mari saya ajak Bapak Ibu saudara melihat di dalam Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21, ya. Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21, demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ya, ini perkara yang sering dijumpai. Dan ini rasanya tidak bisa dihindarkan. Hampir semua orang akan menghadapi persoalan atau problem seperti ini, ya, tentang apa? Pembagian warisan. Dan orang itu, salah satu orang dari orang banyak yang mengikut Yesus itu, dia mau melibatkan Tuhan Yesus, ya, dia mau melibatkan Tuhan Yesus dalam hal pembagian warisan dengan saudaranya ini, ya. Setelah dia melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ya, bagaimana Tuhan Yesus mengajar, melakukan mukjizat, melakukan tanda-tanda ajaib. Nah, orang ini menganggap, wah, ini guru yang memang luar biasa ini pasti bisa menolong aku, membantu aku dalam hal pembagian warisan ini, ya, dengan saudara yang lain. Jadi Tuhan Yesus mau ditarik ke sana, ya, diajak untuk mengurusin perkara-perkara yang duniawi. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ya. Tuhan Yesus merasa bahwa itu bukan kafling saya, ya. Karena untuk hal itu sudah ada hukumnya, sudah ada peraturan, sudah ada dalam aturan keluarga itu, ya. Atau misalnya ada aturan dalam adat istiadat suku itu ada.
Kalau orang anak laki sulung dapatnya berapa, nanti anak laki bungsu, anak perempuan itu sudah ada. Ya, maka Tuhan Yesus tidak mau ditarik-tarik seperti ini. Ya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menempatkan ya kapan kita mohon pertolongan pada Tuhan dan kapan kita bisa mengatasi persoalan itu sendiri. Ya, karena memang segala sesuatu ya urusan-urusan kita, persoalan-persoalan kita itu memang kadang-kadang tidak perlu melibatkan Tuhan Yesus secara langsung. Ya, tidak perlu melibatkan secara langsung. Ya. Misalnya urusan orang ditilang karena melanggar lalu lintas. Ya, coba kayak gini masa kita mau apa? Mau memperalat atau melibatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Ini kan aneh, itu kan terlalu kecil. Ya, karena Anda tahu peraturannya, Anda tahu konsekuensinya, dan sudah ada peraturan tertulis dan ada petugas negara yang akan mengurus hal itu. Ya. Jadi itu hal-hal remeh itu jangan kita melibatkan Tuhan Yesus. Ya. Perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan, nasib kekal jiwa kita, itu jangan melibatkan Tuhan. Nah, tetapi sekalipun demikian Tuhan Yesus mewanti-wanti, mengingatkan. Ya. Karena kalau orang itu melibatkan Tuhan Yesus, itu pasti, wah ini punya pikiran yang salah. Nah, Tuhan Yesus mau meluruskan. Makanya dikatakan dalam ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan hal ini, mengucapkan kalimat ini tentu bukan hanya orang itu saja, tetapi banyak orang itu mendengar, ya, karena kan di atas katakan seorang dari orang banyak itu, ayat 13 kan mengatakan itu, seorang dari orang banyak itu, artinya dari sekian orang banyak itu hanya satu orang ini yang mempersoalkan tentang berbagi warisan dengan saudaranya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu bukan domain saya, ya, itu bukan urusan saya, ya, istilahnya gitu. Ya, maka Tuhan Yesus tahu bahwa ini berarti di antara dia dan saudaranya pasti ada sifat-sifat atau karakter yang tidak bagus. Ya, makanya yang bisa dikatakan Tuhan Yesus hanya nih, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, langsung Tuhan Yesus langsung memikir, wah orang ini pasti kalau enggak dia ini yang tamak, mungkin saudaranya itu yang tamak. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengatakan hal ini pasti didengar orang yang hadir, orang banyak yang hadir itu pasti mendengarkan. Jadi wah, ya, jadi itu perkataan ucapan Tuhan Yesus itu tidak hanya diperuntukkan untuk satu orang itu saja, tetapi juga untuk orang banyak yang hadir, juga untuk Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya. Ya, jangan ada ketamaan, waspadalah segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ya, orang yang tamak itu orang yang tidak puas dengan apa yang dia miliki. Dia selalu ingin lebih, dan ingin lebih. Padahal Tuhan tidak mengajarkan demikian. Kekristenan tidak mengajarkan demikian. Jauh dari apa yang diajarkan dalam kekristenan. Alkitab katakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, artinya apa? Yang berkali-kali saya katakan, untuk sesuatu yang jasmani kita tidak boleh pasang target. Ya, jadi yang kita bidik, yang target kita itu adalah sesuatu yang jasmani, jangan itu. Ya, bukan itu. Maka dikatakan tamak. Ya. Nah, tamak, siapa yang tamak kita tidak tahu, apakah orang itu ataukah saudaranya. Tetapi yang jelas ini menjadi peringatan bagi semua orang percaya. Ingat ya, jangan tamak. Ya, jangan kalian merasa kalau kalian punya, semuanya punya,
mobil punya, rumah punya, villa punya, ya, anak-anak cucu menantunya semuanya mapan, semuanya settle, terus mereka punya keyakinan mereka akan memiliki damai sejahtera yang abadi, mereka akan memiliki sukacita. Ini salah, ya. Orang-orang yang tamak itu orang-orang yang menganggap bahwa dia akan bahagia, dia akan puas, dia tidak akan memiliki rasa khawatir kalau hartanya banyak, ya. Maka Tuhan katakan, satu, jangan tamak. Yang kedua, sekalipun hartamu berlimpah-limpah, tapi hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Hidupmu, sukacitamu, damai sejahteramu, nasib kekalmu tidak tergantung daripada kekayaan itu, ya. Hidupnya di sini kan macam-macam. Bisa sukacitanya, bisa damai sejahteranya, bisa nasib kekal jiwanya. Itu tidak tergantung daripada kekayaan itu. Ya, ini yang harus Bapak Ibu Saudara ingat. Bukan berarti kita tidak boleh punya harta banyak, bukan seperti itu. Tetapi kita jangan punya keinginan. Ya, kalau udah mulai ingin kaya, ini nanti sudah mulai mencintai dunia, ya nanti di sini sudah mulai hatinya mulai condong, ya, condong untuk tamak, condong untuk tidak jujur, condong untuk menghalalkan segala cara. Itu yang pasti, ya. Kemudian ya ayat 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya. Benang merah dari kebenaran ini adalah, Bapak Ibu Saudara jangan bersandar pada kekayaan harta dunia ini untuk merindukan ketenangan. Ya. Di sini katakan ayat 19, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk tahun lamanya, beristirahat, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya, ini yang dia katakan. Dia merasa bahwa ada tenang, ada sukacita, itu kan bodoh. Ya, ini kan salah. Ya, maka yang sering saya katakan, sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara tidak boleh salah mempunyai prinsip hidup. Ini nggak boleh salah. Ya, karena ketika kita salah, Bapak Ibu Saudara salah, itu akan ditiru, itu akan menular secara otomatis kepada anak cucu menantu kita. Kalau kita duniawi, anak-anak kita menangkap, oh mama saya duniawi, papa saya duniawi, oma saya duniawi, ya. Orang tua saya lebih mementingkan harta, ya, lebih mementingkan kekayaan jasmani, ya. Oma saya lebih mementingkan kekayaan jasmani, harta, tanpa memperhitungkan sesuatu yang rohani. Ya, ini ditangkap oleh anak, cucu, menantu kita, atau orang-orang di rumah kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang mengerti kebenaran, kita tidak boleh punya konsep atau prinsip hidup seperti itu. Ini membahayakan. Ya, belum lagi nanti menantu saudara, waduh, makin sudah dasarnya memang duniawi, wah makinnya jadi sifat duniawinya makin jadi. Nah, ini yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu harus punya keyakinan bahwa damai sejahtera, sukacita kita, sukacita orang percaya tidak boleh ditopang oleh sesuatu yang jasmani. Apakah itu kesuksesan karir, jabatan yang tinggi, bisnis yang makin besar, ya, deposito yang makin melimpah, jangan. Ya, itu
hanya alat untuk kita membangun persekutuan dengan sesama kita, untuk kita bagaimana kita bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, bukan untuk kesombongan. Ya, ini yang membahayakan. Maka Bapak Ibu Saudara, ya kalau memang Bapak Ibu Saudara diizinkan oleh Tuhan punya atau dipercayakan harta yang melimpah, itu disimpan yang rapi, yang baik, dan tidak perlu diceritakan pada anak-anak, apalagi kalau dia belum dewasa. Ya, nanti membahayakan. Oh, membahayakan. Dan yang pernah saya katakan, kita itu yang kita wariskan pada anak cucu kita itu adalah sesuatu yang rohani. Filosofi hidup yang penting ini itu yang harus kita wariskan. Ya, bagaimana kita menjadi orang percaya yang setia. Ya, kita tidak pernah melupakan jam-jam ibadah. Ya, kita sangat menghormati hadirat Tuhan dalam rumah tangga kita. Artinya apa? Ya, mulut kita tidak boleh ngomong-ngomong yang jorok, ya, kasar. Ya, itu kan orang-orang yang ngomong jorok, ngomong kasar, ngomong nggak senonoh, itu kan seperti tidak menghargai, tidak menghormati hadirat Tuhan dalam hidupnya. Ya, padahal kita tahu bahwa sejatinya Tuhan itu hadir dalam setiap diri orang percaya. Ya, masalahnya kita tidak pernah merasakan kehadirannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi ingat, jangan kita mewariskan sesuatu yang jasmani. Ya, kalau toh kita punya keinginan sana, itu harus tidak diumbar. Ya, harus tidak dipamerkan. Harus tidak menjadi kebanggaan. Ya. Kita harus terus memikirkan nasib kekal jiwa kita. Kita harus terus memperjuangkan bagaimana hidup kita bisa benar-benar berkenan di hadirat Tuhan. Yang itu nanti akhirnya ditangkap oleh anak-anak kita. Cucu menantu kita menangkap, oh papa saya, oh mertua saya, oh oma saya, opa saya, dia memerlukan hal ini. Dia mementingkan hal ini. Ya. Ingat, ya, kita tidak boleh ikut berlomba seperti orang-orang dunia. Nah, kita bisa konyol. Orang-orang dunia berlomba, wah, punya rezeki beli rumah di sana, punya lagi beli rezeki rumah di sana. Ya, enggak masalah, kita punya rumah lebih satu enggak masalah. Lebih dari dua pun enggak masalah. Tetapi dasarnya, landasannya jangan karena untuk pamer. Biar dikatakan lebih hebat dari adiknya, lebih hebat dari saudaranya yang lain. Atau ya, beli-beli itu supaya dia menganggap biar aku mendapatkan ketenangan dalam jiwa saya. Wah, ini rusak kalau udah begitu. Ya, tapi kalau beli itu karena memang ya kita lebih, ya udah, tidak ada salahnya untuk investasi. Ya, investasi. Ya, investasi pun bukan harga mati. Nanti suatu waktu Tuhan gerakkan untuk dijual karena ada orang yang harus kita tolong, atau mungkin pekerjaan Tuhan yang harus kita bantu, ya kita jual. Ya, tidak masalah. Ya. Jadi ini yang tidak boleh terjadi dalam hidup orang-orang percaya ini. Ya. Ini dikatakan sesudah itu akan berkata, sesudah ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Ya. Jiwa itu kan sentralnya hidupnya manusia itu kan ya di jiwanya itu. Karena jiwanya itu kualitas jiwa, kalau kualitas manusia batinnya seseorang itu yang akan menentukan arah hidupnya. Ya. Kemana dia akan melangkah, apa yang dia perjuangkan itu ditentukan oleh kualitas manusia batinnya itu, jiwa seseorang itu. Kalau jiwanya sudah dikuasai oleh dunia, ya sudah, nanti apapun untuk dikumpulkan untuk keindahan dunia, untuk menikmati dunia dengan segala keindahannya. Nah, ini Bapak Ibu yang kita harus perhatikan. Ya. Ada anak-anak kita yang kerja keras, kerja keras nyari uang, banting tulang nyari uang. Oh, silakan. Tapi ingat, motivasinya harus benar. Ya. Jangan dibalik kerja kerasnya mencari nafkah,
sekalipun itu dengan cara yang halal, ya, jadi dia tidak korupsi, ya, dia tidak menipu. Tetapi kalau landasannya salah, itu juga menjadi salah. Ya, landasannya supaya lebih hebat dari yang lain, supaya nanti kalau ada reuni teman kuliah, reuni teman sekolah SMA, dia merasa, oh aku paling sukses. Salah kalau landasannya itu. Ya. Apalagi kalau cara mendapatkan harta itu dengan jalan yang tidak benar, korupsi lah, menipu lah, ya, bohong sana bohong sini. Waduh, itu harus dijauhkan, ya. Dan firman Tuhan katakan, hai engkau, dikatakan ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu? Ya, ini realistis ini. Ya, biasanya kalau anak-anak muda yang masih hidupnya masih merasa sehat, ya, tidak ada penyakit, wah, dia kurang menjiwai. Mosok sih jiwanya sekonyong-konyong diambil daripada kita. Kita tidak boleh meremehkan, ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan, 5 hari ke depan, 1 bulan ke depan, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi atas diri kita, atas hidup kita, atas hidup orang-orang yang kita kasih. Kita tidak tahu. Ya, maka kita tidak boleh ceroboh. Ya, jangan nanti ketika keadaan itu benar-benar dinyatakan oleh Tuhan, baru kita nangis, ya, histeris, ya, seperti dunia itu seperti kiamat. Ya, kita tidak diajarkan seperti itu. Ya, jadi yang pertama ingat, waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, kalau kita memang urusan warisan, okelah, percayalah, ya, diatur dengan secara kekeluargaan. Kita harus yakin bahwa saudara-saudara kita, saudara-saudara kandung kita adalah orang-orang yang baik. Ya, kalau kita ngomong dengan tulus, ya, pasti dia mau mengerti. Ya, kita diingatkan, ya, kalau misalnya kurang puas, panggil seorang ahli, ya, ahli hukum, ya, notaris kayak apa, pengacara, supaya semuanya clear. Ya, jangan karena berbagi warisan itu terus antara saudara kandung tidak saling menegur, ya, antar ponakan, ya, antar keluarga besar itu jadi terpisah. Wah, itu menyedihkan. Itu menyedihkan. Ya, maka ini tidak boleh terjadi dalam hidup orang percaya, apalagi Bapak Ibu Saudara yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi jagalah ketamakan. Yang kedua, jangan kita punya keyakinan bahwa jiwaku akan tenang, damai sejahtera akan aku alami kalau aku memiliki kekayaan, memiliki harta yang melimpah. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Dan dikatakan ini, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tidak kaya di hadapan Allah. Inilah orang-orang yang tidak kaya. Artinya apa? Nutrisi jiwanya itu nyaris nol. Kebenaran-kebenaran yang ada di dalam jiwanya itu nyaris nol. Jadi dia tidak memiliki pemahaman kebenaran yang lengkap tentang firman. Ya, taunya uang, harta, cuma itu aja. Tapi di dalam jiwanya kosong, hampa. Nah, ini jangan sampai ini terjadi. Maka saya terus mengatakan, isi terus bejana hati saudara dengan nutrisi jiwa. Itulah kebenaran firman Tuhan yang akan mengarahkan cara berpikir Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita memandang uang, bagaimana kita memandang perkawinan, bagaimana kita memandang, ya, memperlakukan orang tua, mertua, saudara kandung dengan sangat baik. Dan yang terpenting bagaimana kita menghormati hadirat Allah dalam hidup kita. Ya, itu memang sulit, tetapi tidak ada pilihan. Kita harus mengerjakan itu. Ya, teruslah duduk di kaki Tuhan. Mohon lawatan Tuhan hari lepas hari. Mohon hikmat dari Tuhan. Ya, kehidupan ke depan akan lebih banyak tantangan. Ya, dan kita tidak boleh jatuh. Ya, kita tidak boleh tergelincir dan mengikuti cara berpikir arus dunia. Jangan sampai begitu. Ini membahayakan kita. Ya, selamat berjuang
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.